Hai, selamat datang di Queer Typing Podcast Horor. Perkenalkan, gue Teguh Palupi, salah satu autor horor di akun Twitter @queertyping, di mana gue sering membagikan cerita-cerita horor yang kemudian gue akan bagikan juga di channel ini. Di channel ini mungkin kedepannya akan banyak membahas soal cerita horor, di balik sebuah tulisan horor, dan tentunya masih banyak lagi yang akan gue bahas. Selamat datang. Segitu dulu aja pembukaannya. Kita langsung ke cerita pertama yang akan kita bahas. Cerita pertama yang akan gue bahas adalah sebuah cerita horor yang berjudul Nomor 096, di mana cerita ini berlatar belakang soal keluarga. Soal kepindahan seorang nama Bastian ke rumah neneknya. Setelah kepindahan itu banyak sekali kejadian-kejadian di luar akal manusia. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ceritanya, tapi sebelum memulai cerita, tidak ada salahnya untuk mensupport akun ini. Bisa kalian klik tombol subscribe, bisa kalian suka, atau bisa nantinya kalian bagikan juga ke teman-teman kalian, keluarga, dan lainnya. Dan izinkan gue untuk membacakan ceritanya. Selamat mendengarkan. Sore ini di tahun akhir masa sekolah, di mana aku sedang duduk santai di belakang rumah. Sehabis pulang membantu bapak berjualan sembako, yang menjadi aktivitas baruku. Sembari menunggu hasil pendaftaran ke salah satu universitas di Kota Kembang. Sebagaimana harapan ibu yang harus melanjutkan jenjang pendidikan. Karena aku ingat betul, ibu pernah berkata seperti ini. Selagi ibu dan bapak masih bisa mengusahakan, tugasku dan kakakku harus mengenyam pendidikan yang cukup, bahkan lebih. Walau keluargaku terbilang cukup, tapi kesederhanaan adalah hal yang diajarkan dalam keluarga, khususnya kepada aku. Ibu adalah salah satu pengajar senior di salah satu sekolah dasar di kota ini. Dan bapak adalah penjual sembako yang sudah sejak zaman dulu, sejak aku kecil, sudah mulai berjualan. Bas, bagaimana hasil pendaftaranmu itu? Sudah ada kabar dari guru BK? Ucap ibu, sambil duduk di sampingku dan membuyarkan lamunanku tentang bagaimana nantinya akan berpindah jika benar-benar keterima di mana satu universitas dengan kakakku. Ibu, besok Bastian ke sekolah, Bu. Sepertinya besok bakalan ada kabar. Semoga aja sesuai dengan jurusan yang aku mau ya, Bu, jawabku. Mudah-mudahan ya keterima. Semalam ibu dan bapak sudah bicara panjang dan setuju. Jika nantinya kamu keterima, karena otomatis akan menjadi biaya double dengan kakakmu itu. Dari mulai kebutuhan kalian, yang terkecil biaya kuliah, biar lebih sedikit mengurangi. Gimana kalau nanti kamu dan kakakmu itu tinggal aja di rumah bekas nenek ya? Ucap ibu menjelaskan dengan perlahan. Loh, rumah nenek bukannya mau dijual ya, Bu? Emang belum ada yang mau beli? Tanya aku. Karena sebelumnya sudah lama sekali ibu pernah bercerita tentang rencana penjualan rumah itu. Tahu sendiri, Bas. Kakak ibu, Haman dan Yayan juga pengennya begitu kan? Tapi beberapa kali ada orang yang tertarik, ingin membelinya dengan alasan apapun, pasti aja gagal, jawab ibu. Ya sudah, aku setuju saja sih, Bu. Kak Salsa bagaimana? Apa dia juga mau? Tanyaku. Barusan siang di sekolah ibu menelepon kakakmu itu. Dan dia setuju saja. Apalagi kan lumayan. Uang kos untuk kalian berdua bisa jadi uang jajan. Terus kamu bisa jagain kakak kamu juga kan? Jawab ibu sambil mengelus kepalaku dan tersenyum. Aku hanya mengangguk saja. Karena memang aku juga tahu berapa penghasilan ibu dan juga bapak. Apalagi sudah beberapa minggu ini aku yang menghitung pemasukan toko sembako dan juga pengeluarannya. Memang hal yang ibu sampaikan barusan adalah hal yang paling masuk akal untuk mengurangi beban keluarga. Malam ini ibu mau menghubungi dulu Mang Yaya
biar menyiapkan rumah dan segala keperluan dalam rumah ya, ucap ibu, yang berarti sudah setuju dengan apa yang ibu tawarkan kepadaku. Setelah obrolan singkat sore ini, aku langsung teringat tentang bagaimana rumah nenek tersebut. Walau sudah lama sekali, semenjak nenek meninggal ketika aku masih berusia 3 tahun, tepatnya tahun 1997, aku tidak pernah ke sana lagi. Hanya cerita-cerita singkat dari ibu saja yang sedikit demi sedikit membuyarkan ingatanku tentang rumah itu. Karena sejak kecil sampai nenek meninggal, aku diurus dan tinggal di rumah itu. Akan tetapi itu sangat sudah lama. Dan untuk mengingat ke usia 3 tahun adalah hal yang sangat sulit sekali. Sampai malam hari tiba, aku tidak ada obrolan dengan ibu maupun bapak. Hanya saja ketika aku mau keluar dari kamar untuk membuat kopi menuju dapur, aku mendengar obrolan bapak dengan ibu di ruang tamu. "Apa tidak apa-apa, Bu, kalau mereka berdua tinggal di sana?" tanya bapak. Seperti ada kecemasan yang aku lihat dari raut wajahnya dengan jelas. "Sudahlah, Pak, akan baik-baik saja. Hanya itu pilihannya. Apalagi kan kondisi keuangan kita sedang seperti ini, Pak," jawab ibu, sangat benar-benar meyakinkan bapak. Karena ketidaksengajaan aku mendengar hal itu. Aku seolah-olah tidak mendengar apa yang mereka bicarakan dan berjalan santai saja, seperti biasanya menuju dapur, dan langsung membuat kopi. Selesai aku berjalan kembali, sambil menghampiri ibu dan bapak. "Kenapa memang, Pak? Kalau Bastian dan kakak Salsa tinggal di rumah itu?" tanyaku dengan nada sangat datar sekali, penuh pertanyaan. "Tidak apa-apa, Bas. Bapak hanya khawatir mungkin. Kan nanti kalian berdua yang harus mengurus semuanya. Apalagi kan rumah harus dirawat ya, Pak ya," ucap ibu dengan seperti memaksakan jawaban. Walau memang aku merasa juga cukup masuk akal jawaban dari ibu itu. "Iya benar, Bas. Oh iya, Bang Yaya mulai besok mempersiapkan rumah loh. Biar nanti kepindahan kamu tidak dadakan ya," ucap bapak dengan tenang sekali. Tetapi seperti menutupi sesuatu yang bapak sedang sembunyikan. Setelah itu aku kembali ke kamar dan menghabiskan banyak waktu dengan hanya bermain game saja. Sampai ngantuk benar-benar datang menghampiriku. Entah kenapa, mungkin lelah baru jam 10 malam sudah beberapa hari ini menjadi jam tidur baruku. Pagi ini sesuai rencanaku, setelah seperti biasa bapak memang sangat pagi sekali, pasti sudah berangkat ke toko. Dan ibu berangkat duluan sebelum aku berangkat. Jadi tidak pernah ada pagi yang sempurna menghabiskan sarapan bersama. Adalah sisi lain keluargaku yang menurutku unik, sudah sibuk semenjak pagi. Setelah sedikit matahari mulai meninggi pagi ini, dan setelah menghubungi guru BK, memberitahu bahwa aku akan datang ke sekolah, aku segera berangkat menuju sekolah menggunakan sepeda motor tuaku itu. Benar saja, ketika sampai di sekolah banyak teman-teman satu angkatanku yang sama, menunggu hasil tahap pendaftaran. Alhamdulillah, ibu pasti senang mendengar kabar ini, ucapku dalam hati. Setelah melihat surat yang sudah ibu BK print, dan aku baca dengan sangat teliti. Walau masih tahap pendaftaran, yang berarti bisa mengikuti tes di universitas yang sama dengan kakakku itu, bahkan sesuai jurusan yang aku inginkan. Langsung saja aku menuju toko sebelum hari benar-benar matahari meninggi. Sampai di toko dan langsung memberitahu bapak tentang kabar baik ini. "Nah kan, walau bapaknya tidak sekolah tinggi, anak bapak dua-duanya bisa," ucap bapak dengan bangganya sambil memelukku. "Pak, sepertinya minggu-minggu ini Bastian harus segera pindahan deh, Pak. Biar adaptasi dulu dengan rumah dan segala lingkungannya, Pak. Andai kata tidak keterima ketika sudah ikut seleksi di kampus itu kan, bisa dibantu sama Kak Salsa Kak mencari kampus lain," ucapku sambil duduk di meja kasir yang akan menggantikan bapak hari ini, supaya bapak bisa beristirahat lebih. Bapak tidak langsung menjawab,
apa yang barusan aku bicarakan. Apa ada yang salah? Ucapku dalam hati. Pak, gimana malah melamun lagi? Ucapku sambil menepuk lengan bapak. Oh, 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 oh iya Bas, bisa memang benar lebih baik. Sesuai barusan pagi bapak juga telepon kakakmu itu, juga menyarankan hal yang sama dengan kamu. Ucap bapak terbata-bata. Walau ada sedikit kejanggalan dengan kejadian obrolan semalam tentang kecemasan bapak, tapi kecemasan ini seperti ada hal yang lain yang sedikit menggoyahkan diriku juga. Walau aku tidak benar-benar mengerti dengan perasaan yang aku rasakan saat ini. Nanti sore bapak telepon Bang Yaya ya. 4 hari lagi hari Sabtu minggu ini, sambil mengkondisikan kakakmu juga biar barengan pindahan rumah ya, ucap bapak. Selanjutnya aku menghubungi ibu di jam istirahat mengajarnya, dan sontak membuat ibu sangat benar-benar bahagia dengan kabar yang aku berikan. Dan ibu begitu sangat senang, beberapa kali mengucapkan selamat, walau masih keterima pendaftaran saja. Apa bahagia bisa sesederhana ini ya? Ucapku dalam hati setelah mengakhiri obrolan dengan ibu. Menghabiskan waktu dengan membantu bapak di toko sedikit meringankan dan memberikan waktu istirahat yang lebih banyak untuk bapak. Dan tidak jarang aku berbalas pesan dengan Kak Salsa, kakakku yang sudah duluan berkuliah di Kota Kembang itu. Cie, lulusan tahun 2012 nih. Mau jadi anak kampus ya? Pesan dari Kak Salsa. Kak, nanti ajak aku keliling ya biar tahu. Balasku dengan cepat. Tesnya berhasilin dulu dong. Udah pengen main aja adik satu ini. Serius? Kita tinggal di rumah nenek? Balas Kak Salsa. Aku yang melihat pesan balasan dari Kak Salsa sedikit terkejut dengan pertanyaan Kak Salsa tentang rumah nenek. Apalagi barusan setelah membahas tentang kepindahan, Bapak juga bertingkah aneh. Setelah sebelumnya malam itu juga hal yang sama aku rasakan. Iyalah, ibu dan bapak emang belum kasih tahu Kak, balasku dengan cepat. Ya sudah sih, kalau memang keterima memang bakalan beda gedung kampus dengan kakak. Kakak lebih dekat Bas dengan kampus. Apalagi jurusan kamu kan beda gedungnya. Tidak apa-apa emang. Dari rumah nenek sih. Mendingan kamu nanti paketin aja motor kamu itu. Lumayan buat irit uang, jawab Kak Salsa dengan bercanda, seolah mencairkan obrolan. Padahal ini hanya tentang berbalas chat saja. Aku kirain kenapa? Ya udah hal gampang Kak. Kirain kakak gak mau tinggal di rumah nenek. Balasku dengan cepat. Ya elah, enak kali. Udah pengen lama, tapi 2 tahun ke belakang kan ngeri juga tinggal di rumah segede itu sendirian, Bas. Balas Kak Salsa. Setelah mengakhiri obrolan melalui pesan dengan Kak Salsa, aku sudah membayangkan keseruan yang akan terjadi. Apalagi aku dan Kak Salsa sudah tidak seperti adik dan kakak. Sudah tidak ada batasan. Sudah seperti teman dekat. Semuanya aku ceritakan, bahkan lebih dekat sekali. 4 hari berlalu dengan sibuk. Ibu dan bapak mempersiapkan semuanya. Begitu juga dengan Mang Yaya, yang sudah aku tahu dari cerita ibu memang orang kepercayaan nenek zaman dulu. Walau usianya sedikit lebih tua dari ibu dan bapak, tapi dari cerita ibu, Mang Yaya orang yang masih kelihatan muda. Karena memang orangnya dengan pribadi yang sangat ramah dan juga senang bercanda. Setelah semuanya siap, semua barang-barangku terpisah dengan mobil satunya lagi yang dikendarai oleh temannya bapak, yang nantinya sesuai rencana akan menjemput pindahan juga dari kosannya Kak Salsa. Sementara itu, aku, ibu, dan bapak satu mobil yang bapak kendarai. Perjalanan menuju kota di mana aku akan belajar segalanya. Lumayan memakan waktu yang sangat lama, walau perjalanan menggunakan jalur tol, yang biasanya normal, sekitar 3 jam. Karena akhir pekan mungkin jadi sedikit ngaret, karena padatnya jalur ini. Bahkan dengan mobil satunya lagi sudah terpisah, hanya berkomunikasi via telepon saja. Di sepanjang perjalanan, ibu dan bapak
tidak sama sekali bercerita tentang rumah, hanya bercerita tentang Mang Yaya, yang selama ini memang ibu dan dua kakak laki-lakinya membayar patungan untuk Mang Yaya, untuk selalu mengurus rumah tersebut. Apalagi memang Mang Yaya dari dulu asli daerah situ. Aku hanya bisa tertawa saja dengan cerita kekonyolan Mang Yaya, dan semakin tidak sabar untuk sampai di rumah tersebut. Apalagi mendengar kabar kalau mobil satunya lagi sudah keluar tol dan masuk ke dalam kota, yang beda beberapa menit saja dengan mobil Bapak. Tidak begitu lama, sudah keluar tol dan masuk ke dalam kota. Menikmati macet adalah hal utama yang aku rasakan. Tidak jauh berbeda sekali dengan di mana lokasi rumahku berada. Jadi ini bukan hal yang baru, hanya meneruskan saja soal kemacetan. Setelah hampir 1 jam lebih, akhirnya mobil sudah berhenti di depan rumah. Pandangan pertamaku mengatakan, rumah tua zaman dulu sekali, ucapku dalam hati. Dan tidak lama Mang Yaya keluar. Benar saja, ketika turun dan bersalaman, jelas kelihatannya orang dengan pribadi yang sangat hangat. Setelah itu Bapak memasukkan mobil yang gerbangnya dibukakan oleh Mang Yaya. Lama ya teteh nggak kesini? Usia rumah ini 2 kali lipat dari usia kita teh, ucap Mang Yaya. Lama sekali. Biasa Mang, masing-masing tahu sendiri kan, dua kakak teteh juga sibuk dan beda kota juga, jadinya ya begini, jawab ibu sambil berjalan duduk di depan teras. Aku yang melihat sekeliling hanya kagum saja dengan bangunan seperti ini. Masih terawat, bahkan catnya kelihatan baru. Mungkin Mang Yaya menyiapkan untukku dan salsa sampai segininya. Kekagumanku tidak berakhir hanya melihat bangunannya saja, apalagi melihat tanaman-tanaman yang terawat segar yang berada sekarang tepat di pandanganku. Ketika aku sedang duduk menambah keyakinanku bahwa memang rumah ini benar-benar terawat, walau seperti Mang Yaya bilang, usianya sudah 2 kali lipat dari usia ibu dan Mang Yaya. Mang, halaman belakang juga sama ya terawatnya seperti ini? Tanyaku sambil kembali berdiri melihat sekitaran rumah. Sama lah Bas. Ya nggak ada kerjaan lagi amang ini Bas, mengurus rumah ini saja, jawab Mang Yaya sambil tersenyum. Aku mendengarkan obrolan seru antara Bapak dan Mang Yaya. Sementara ibu terlihat olehku bahkan pertama kalinya melamun sambil menghadap ke atap bangunan di samping rumah nenek. Bahkan beberapa kali aku tanya tidak menjawab sama sekali. Bu, tumben, ngelamun kenapa? Tanyaku ketiga kalinya sambil menepuk lengan ibu. Oh enggak Bas, ibu sedang bernostalgia saja. Jadi ingat masa-masa ibu di sini dengan kakek dan nenek, jawab ibu dengan terbata-bata, seperti memberikan jawaban yang terpaksa, walau masih masuk akal. Ada apa emang dengan rumah sebelah ya Bu? Tanya aku. Karena sebelumnya melihat pandangan ibu kepada rumah itu benar-benar membuat aku bertanya. Bahkan obrolan Bapak dan Mang Yaya sampai berhenti atas apa yang aku tanyakan kepada ibu. Hal itu membuat aku juga kaget. Apa ada yang salah dengan apa yang aku tanyakan? Ucapku dalam hati. Hampir beberapa detik saja tiba-tiba suasana hening. Aku yang merasa makin aneh, padahal yang aku tanyakan adalah hal yang paling biasa. Rumah sebelah sama Bas, ada atapnya sama dengan rumah ini, jawab Mang Yaya sambil tertawa. Jawaban itu juga diiyahkan oleh Bapak dan Ibu, sambil mereka berdua senyum-senyum. Walau bagiku kalimat Mang Yaya ucapkan tidak sama sekali lucu. Aku ikut tersenyum saja, menutupi rasa ketidakpuasanku atas apa yang aku tanyakan kepada ibu. Tidak lama mobil yang membawa barang-barangku dan barang-barang Kak Salsa tiba. Terlihat dari sorot lampu yang terlihat berbelok ke arah gerbang rumah. Lama juga ya, untung berangkat tadi siang, jadi sore begini sudah bisa bongkar, ucap Bapak sambil berdiri dan memarkiri mobil yang baru datang itu. Bapak dan Mang Yaya sibuk menurunkan langsung satu persatu barang-barang. Sementara aku baru melihat Kak Salsa lagi. Setelah hampir 3 bulan tidak pernah pulang ke rumah. Dan langsung saja
ketemu kembali di rumah nenek ini. Ibu dan Kak Salsa langsung mengobrol soal kuliah dan banyak hal. Sementara Mang Yaya dan Bapak mulai memasukkan semua barang dibantu dengan temannya Bapak. Aku hanya duduk di ruang tamu rumah, melihat beberapa foto yang masih terpajang rapi. Sangat rapi, bahkan jauh lebih rapih dengan yang ada di rumahku. Terlihat foto-foto lama zaman dulu sekali. Barang-barang aku dan Kak Salsa menumpuk di ruangan kedua rumah ini. Ada 4 kamar rumah ini. 2 kamar aku pakai bersebelahan dengan Kak Salsa, dan 2 kamar lainnya kosong, yang sekarang dijadikan musola satu ruangannya oleh Mang Yaya. Sangat-sangat nyaman sekali, seperti kembali ke 30 tahun ke belakang. Dengan ruangan seperti ini, ucapku dalam hati. Ibu membantu Kak Salsa menata kembali kamarnya, sementara aku dan Bapak merapihkan kamarku. Mang Yaya dan temannya Ayah memasangkan TV yang sengaja aku bawa dari kamarku di rumah. Semua bekerja sama agar cepat beres, karena rencananya Bapak dan Ibu tidak akan menginap. Apalagi Bapak esok harinya harus kembali berjualan. Karena kamarku tidak terlalu banyak barang seperti Kak Salsa, jendela kamarku berhadapan ke arah tembok yang menjadi pemisah dengan rumah sebelah yang sebelumnya aku tanyakan kepada ibu itu. Sementara kamar Kak Salsa berhadapan denganku langsung. Sudah hampir 3 jam membereskan semuanya dan tidak terasa adzan maghrib berkumandang. Tepat sekali semua aktivitas beres-beres rumah selesai. Aku dan Kak Salsa tidak ada habisnya bercanda-bercanda. Begitu juga dengan Mang Yaya yang membuat tidak jarang mengundang tawa ibu dan bapak dan juga teman bapak. Bas, kakak, ibu malam ini juga pulang lagi ya. Kalian yang nyaman di sini. Urusan semuanya tanyain saja sama Mang Yaya ya. Ucap ibu kemudian melaksanakan ibadah sebelum pulang. Aman, nanti Amang yang kasih tahu aturan di rumah ini. Kayak sekolah biasa aja, ada aturannya di sini juga. Jawab Mang Yaya dengan bercanda. Ye, sekolah, kuliah kali Mang, jawab Kak Salsa sambil tertawa. Karena memang raut wajah dan tutur kata Mang Yaya yang terbilang humoris sekali, selalu bisa membuat suasana kembali ceria begitu saja. Yang membuat aku sedikit tidak khawatir dengan selanjutnya akan tinggal di rumah ini. Iya Mang, maklumin ya kalau anak-anak seperti ini, sahut Bapak dengan nada serius. Tenang Pak, aman, sudah biasa lagian kan Amang tidak punya anak. Pasti akan Amang anggap seperti anak sendiri, jawab Mang Yaya yang meyakinkan Bapak. Tidak lama setelah Bapak, Ibu dan temannya selesai, setelah melaksanakan ibadah mereka pamit pulang dengan pesan-pesan dari Ibu untukku dan kakakku yang sangat banyak. Satu persatu aku dengarkan baik-baik, karena selebihnya aku tahu itu hanya sebatas rasa khawatir saja yang Ibu ucapkan. Setelah Ibu pergi, Mang Yaya langsung mengajakku ke halaman belakang sambil basa-basi dan menjelaskan sedikit soal rumah ini. Lebih kepada pekerjaan Mang Yaya. Memang hanya bagian dapur dan halaman belakang saja yang belum aku ketahui soal rumah ini. Yang belum sempat Ibu dan Bapak juga jelaskan. Perlahan berjalan sambil tidak ada hentinya Mang Yaya bercerita. Melihat keadaan dapur sama halnya dengan kesan pertama di rumah. Apalagi bagian depan, bagian tengah rumah dan bagian ruangan lainnya. Kesan tua masih saja menempel. Hal yang sama pada ruangan dapur juga. Wih, keren ya Mang. Masih ala-ala zaman dulu banget, ucap Kak Salsa. Saking kagumnya melihat isi ruangan dapur. Matanya jelas berkeliling melihat isi dapur. Hanya perlengkapannya saja yang terlihat zaman sekarang. Mungkin Mang Yaya juga yang menyiapkannya. Benar Kak, gak ada sama sekali dari bangunan rumah ini yang diubah. Nilai sejarahnya mungkin yang Teteh ingin pertahankan atau... Jawab Mang Yaya. Tiba-tiba berhenti, seperti menahan sesuatu yang hampir saja terlontarkan dari mulutnya begitu saja. Atau apa Mang? Tanyaku langsung. Sontak Kak Salsa melihatku dengan menaikkan dua alisnya bersamaan. Mungkin kaget dengan nada pertanyaanku yang tiba-tiba memotong. Ye, Amang belum selesai. Bastian udah motong aja kayak potongan kue langsung potong. Jawab Mang Yaya dengan nada bercanda. Tapi aku yakin
Seperti ada kalimat yang disembunyikan, yang barusan hampir saja Mang Yaya keceplosan. "Ayo lihat halaman belakang, ada hal yang ingin Mamang sampaikan," sahut Mang Yaya yang langsung membuka pintu. Dan memang ada dua kursi untuk duduk santai menghadap ke arah tanaman-tanaman yang begitu indah dan enak untuk dipandang. Apalagi malam sedang indah-indahnya, dengan gelapnya menambah kesan kesempurnaan pada warna-warna tumbuhan. Aturannya sederhana ya Bas, Kakak. Jangan sesekali kalian masuk ke rumah sebelah. Di sana ada pintu yang terkunci, menghubungkan dua rumah sebelah. Jangan tanya kenapa atau jadi penasaran apapun. Pokoknya jangan pernah berusaha menanyakan hal ini lagi, ucap Mang Yaya dengan sangat serius dan menunjuk ke arah pintu besi berwarna hijau tua itu, yang tidak lama disusul dengan mengeluarkan rokok dan membakarnya satu batang. "Baik Mang," ucap Kak Salsa dengan tidak ada pertanyaan sama sekali. "Ini ada 3 kunci lengkap. Semuanya lengkap. Kunci semua ruangan pintu yang ada di rumah ini. Bastian pegang satu, Kak Salsa juga pegang satu. Amang pagi, siang, dan sore juga malam akan sering berkunjung ke rumah ini seperti biasanya," ucap Mang Yaya, seperti menahan sebuah kesedihan. Terlihat jelas dari raut wajahnya dan kedua matanya. Juga isapannya tidak tenang. Dari cara Mang Yaya menikmati rokok yang sedang dijepit oleh dua jarinya itu. "Iya Mang, Bastian mengerti," jawabku, sambil menatap ke arah gerbang yang sudah sangat tua itu. Dan memang tembok yang menghalangi rumah ini dan rumah sebelah cukup menjulang tinggi, sampai sejajar dengan genteng rumah. Tidak lama Mang Yaya izin pamit pulang ke rumahnya, dan segera menyuruhku dan Kak Salsa untuk beristirahat. Segera aku dan Kak Salsa menyalakan televisi di ruangan tengah. "Akhirnya Bastian jadi kuliah ya," ucap Kak Salsa untuk mencairkan suasana. "Iya nih Kak, ada yang aneh gak sih dari rumah sebelah Kak?" tanyaku dengan masih menahan rasa penasaran. "Kan aturannya tadi Mang Yaya sudah bilang, Bas. Santai saja, semua akan baik-baik. Nurut saja ya sama kakak. Besok kita keliling kampus. Kamu supaya tahu dulu aja, kebetulan jadwal kakak kosong juga, Bas," jawab Kak Salsa dengan santainya. Iya juga, aku sedikit setuju dengan apa yang dikatakan Kak Salsa, dan mungkin hanya kekhawatiranku saja. Sambil melamun sedikit demi sedikit membuka memori lama di rumah ini. Sama sekali aku tidak mengingat satu hal pun, karena memang jarak waktunya yang begitu lama. "Bas, nyaman sekali ya rumah ini," ucap Kak Salsa tiba-tiba. "Iya Kak, aku juga merasakan hal yang sama," jawabku dengan nada datar karena mulai mengantuk. Diajakin ngobrol malah nguap-nguap. "Kunci dulu pintu depan, kakak kunci pintu belakang. Cepat biar santai," ucap Kak Salsa langsung segera berdiri. Segera aku berjalan ke depan dan langsung mengunci pintu. Ketika aku perlahan menutup gorden jendela dan melihat ke arah tembok yang membatasi rumah, tiba-tiba bulu pundakku merinding begitu saja. "Lah, kok tiba-tiba begini ya?" ucapku. Segera saja aku tutup dengan cepat dan berjalan ke kamar membaringkan badan. "Kakak ada film-film bagus tuh di laptop. Udah disambungin ke TV juga. Kalau susah tidur nonton aja. Ada apa-apa bangunin ya," ucap Kak Salsa yang segera masuk ke kamar tidurnya. Tidak aku jawab perkataan Kak Salsa, karena masih heran dengan perasaan yang barusan datang dengan tiba-tiba begitu saja. "Ada apa ya?" ucapku dalam hati yang memaksakan mata untuk terpejam. Dalam bayangan mata terpejam hanya hal-hal baru saja yang akan segera aku hadapi, dan aku bayangkan untuk melawan rasa aneh yang baru saja datang itu. Terdengar olehku suara jendela yang terbuka. Perlahan aku buka mata, dan sinar matahari dari sisi rumah yang berlawanan membangunkan dari tidur yang lelap. Malam pertama di rumah ini. "Siap-siap ayo, kakak udah janjian sama teman kakak. Nanti kita jalan bertiga," ucap Kak Salsa sambil membangunkanku. Segera aku bangun, dengan semangat baru berada di kota ini yang sangat sejuk untuk memulai banyak hal yang baru juga, yang tidak akan lama lagi akan menjadi sebuah pengalaman baru yang akan aku jalani.
Tidak lama melihat jam, ternyata sudah lumayan siang. Jam 9 pagi ini di hari Minggu, aku berjalan meninggalkan rumah. Dan Kak Salsa cerita subuh tadi Mang Yaya bersih-bersih rumah, membuat Kak Salsa terbangun. Mendengar cerita Kak Salsa sedikit membuat aku lega. Segera menaiki angkutan umum dan bertemu dengan temannya Kak Salsa di salah satu tempat makan. Dan benar saja, temannya Kak Salsa sudah duluan sampai dengan tampilan sama cantiknya dengan Kak Salsa. "Ini nih jagoanku itu nah, kenalin," ucap Kak Salsa sambil menyapa Nena. "Hai, aku Nena. Salsa banyak cerita loh soal kamu. Ternyata jauh lebih keren dari cerita bawel Salsa ya," jawab Nena sambil menjulurkan tangan. "Bastian, Kak Salsa cerita apa nih? Pasti hal-hal aneh," jawabku sambil berusaha memberikan kesan pertama yang membuat temannya Kak Salsa itu merasa nyaman. Setelah memesan makanan, aku, Kak Salsa, dan Nena bercerita banyak. Tidak jarang aku jadi bahan bercandaan Kak Salsa dan Nena. Karena aku sudah terbiasa bercanda dengan Kak Salsa, jadi hal-hal seperti ini sudah sangat terbiasa. Sa, di jalan itu nomor berapa rumahnya? Aku tahu kok beberapa kali pernah lewat situ. Walau ya lumayan jauh lagi menuju rumahku, tanya Nena. Nena memang asli dari kota sini. Lahir dan sampai seumuran dengan kakakku di sini juga. Jadi bagi Nena, nama jalan dan berbagai tempat pastinya hafal betul. Apalagi Nena teman dekatnya Kak Salsa, pasti sudah cerita banyak. Nomor berapa sih? Lupa sih aku nah, kalau nggak salah nomor 097 deh. Kamu tahu emang? Oh, nantilah aku sesekali nginap kalau akhir pekan ya, jawab Nena. Emang Kak Nena tahu jalan itu? Tanyaku hanya untuk ikut mengobrol dengan Nena. Tahu lah Bas, pas Salsa cerita soal kepindahan ke rumah bekas nenekmu itu aku sedikit khawatir sih. Dulu banget, ada satu cerita yang melegenda. Kejadiannya di rumah yang berada di jalan itu. Tapi namanya juga cerita kan ya. Aku anggapnya hanya sebatas cerita aja. Soalnya dulu banget, ucap Kak Nena dengan serius. Cerita melegenda gimana nah? Kamu belum pernah cerita sama aku? Sahut Kak Salsa yang terlihat penasaran. Kalau ceritanya salah nanti aku dibilang ada-ngada lagi. Emang itu kan dulu sepanjang jalan itu. Kamu lihat aja deh sekarang. Kumpulan rumah-rumah orang berada pada zamannya. Ceritanya simpang siur, Sa. Ada yang bilang pembunuhan berencana karena dimaling. Ada yang bilang bunuh diri dan banyak. Karena pada tahunnya sempat ramai banget tahu pada zaman itu. Jawab Kanena menjelaskan. Aku yang mendengar penjelasan Kanena langsung diam. Semoga bukan dekat rumah nenek, ucapku dalam hati yang mulai khawatir. Tapi ya semoga bukan rumah nenek aku ya nah. Orang nenek aku meninggal karena sakit, jawab Kak Salsa dengan sedikit bercanda. Ya bukan juga, gila kamu masa. Ya semoga bukan itu. Aku lupa sih. Nanti deh kalau ingat aku tanyakan dulu ke orang tuaku. Semoga saja mamah masih ingat ya, jawab Nena. Bagaimana sebuah cerita yang udah kalian dengarkan? Dari pembukaan cerita nomor 096, ya, Bastian. Nanti di bagian 2 mungkin ini akan jadi 4 bagian. Gua berencana sih ini 4 bagian yang akan gua buat. Tapi kita lihat aja ke depannya. Tapi semoga ceritanya akan semakin jelas di bagian kedua. Bagaimana di bagian kedua, sosok Salsa dan Bastian menemukan perlahan kenapa dan ada apa dengan pintu tua itu yang menghubungkan dua rumahnya tersebut. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai berjumpa di cerita selanjutnya.